وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والأصفياء اللهم صل وسلم وترحم وتحنن وتكرم وتعظم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شد لساني واهد قلبي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya hormati Sahibul Bait Bapak Haji Junaidi sekeluarga dan juga para hadirin, para sesepuh yang sama-sama kita duduk mengharap ridha Allah, mengharap rahmat Allah, mengharap barakah dari Allah, dan tidaklah mengumpulkan kita semua kecuali riayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua yang ada di muka bumi ini adalah sebagai tanda untuk kita semuanya, sebagai cermin daripada kehidupan kita kelak di akhirat. Bagaimana kita di kehidupan di dunia, maka juga nanti kita bisa merasakan keindahannya di akhirat. Apa maknanya? Apabila kita di dunia kita pakai sarana untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan warni ketaatan kepada Allah, maka ini satu alamah, satu tanda, satu ayat, satu tanda untuk kita semua bahwa kelak nanti kita akan mendapatkan warna-warni kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, apabila kita di dunia penuh dengan penentangan kepada Allah, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan mengikuti hawa nafsu yang munculnya dari para syaitan, maka ini juga satu cermin buat kita semua bahwa nanti kita akan menjadi ahli neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah wa syukurillah kita dikumpulkan semuanya. Mudah-mudahan di momen yang sejenak ini, di momen yang penuh barokah ini, di momen yang mana kita sekarang menjalankan perintah Allah dalam firman-Nya, yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah Ta'ala berfirman, seseorang yang mencintai para wali-wali Allah, maka niscaya wali-wali Allah akan mencintai dia. Nah, duduknya kita ini, di samping kita mengharap ridha Allah, mengharap syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, kita melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kita mendapatkan curahan rahmat dari Allah, curahan barakah, amin, dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita butuh dua, butuh syafaat sama butuh barakah. Kita di dunia butuh syafaat. Siapa yang memegang syafaat itu? Nabi Muhammad SAW. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ana sahibus syafa'ah fid dunya wal akhirah." Ini Nabi SAW mengumandangkan kepada kita semua bahwa apabila kita ingin mendapatkan pertolongan di dunia, mendapatkan pertolongan di akhirat, satu-satunya jalan untuk kita mendapatkan syafaat dari Allah yaitu melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Apa syafaat itu? Pertolongan. Ya, kita ingin sembuh dari bara sakit, butuh syafaat. Kita ingin sukses daripada pekerjaan, butuh syafaat. Ya, mungkin kita ingin digabul doa, butuh syafaat.
Kita ingin mendapatkan kebahagiaan, butuh syafaat. Bahkan sampai kita membutuhkan keselamatan di akhirat nanti, ya satu-satunya kita butuhkan yaitu syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pahamkan ini? Ya, bukan karena amalia kita, bukan. Amalia kita nonsen. Tidak ada apa-apanya, sholat kita nonsen. Ya, mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum kosong. Tidak ada khusuk-khusuknya, tidak ada hudurnya, tidak ada tumakninahnya. Ya, tidak bisa kita banggakan. Puasa kita nggak bisa kita banggakan. Ya, zakat kita nggak bisa kita banggakan. Sedekah kita belum bisa kita banggakan. Ya, apa yang kita banggakan? Satu, kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, kecintaan kita bisa diakui oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jalannya ada satu, yaitu mencintai para aulia, mencintai para asfiya, mencintai para ulama. Yang mana beliau-beliau lah yang bisa menyampaikan kita, yang menggandeng kita, yang menuntun kita untuk bisa cinta, kenal kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, insyaallah saya jelaskan. Ya, di bulan yang mulia ini, insyaallah, alhamdulillah kita sudah masuk bulan Rajab. Ya, bulan Rajab, yang mana Rasulullah SAW bersabda daripada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Ar-Rajabu syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai titik inilah ya kita harus benar-benar memperbaiki akhlak kita, memperbaiki muamalah kita dengan Allah, memperbaiki muamalah kita dengan Rasulullah dan seterusnya. Kapan lagi? Ya. Karena ajal tidak ada yang tahu, mungkin besok atau lusa atau mungkin tadi malam kita dijemput oleh malaikat Israel, tidak tahu. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, karena kematian tidak menjemput kepada orang yang tua saja. Kadang masih kecil sudah dijemput. Karena kematian juga tidak bisa kita prediksi. Kadang-kadang juga menjemput orang yang sehat. Orang yang sakit puluhan tahun nggak mati-mati, orang yang sehat satu keselak mati. Ya, nah, di sini kita butuh syafaat. Ya, jangan merasa bangga kita masih kuat. Jangan kita merasa bangga kita masih kaya. Jangan kita bangga kita masih mempunyai ini dan itu, bukan. Ya, tidak ada itu semuanya. Ya, kalau sudah Allah Taala menghendaki A, maka akan terjadi A itu sendiri. Lah, langkah demi langkah, detik demi detik, waktu demi waktu, nafas demi nafas, kita pergunakan semaksimal mungkin di bulan yang penuh ampunan ini, ya, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita harus pahami kenapa kita doa sulit diterima oleh Taala. Ya, kenapa kita mungkin banyak pekerjaan kita masih sulit untuk dijalankan. Mungkin ada yang bangkrut, mungkin ada yang sakit belum sembuh-sembuh. Ya, mungkin semua kesulitan karena satu sebab, yaitu dosa-dosa kita. Ya, tidak bisa dipungkiri. Ya, dan kenapa hati kita nggak tenang? Kenapa sholat kita sulit untuk diajak khusyuk? Kenapa doa kita nggak diterima? Semuanya itu tidak terlepas daripada dosa-dosa kita. Ya, jangan salahkan A, B, C, jangan salahkan dia dan dia, bukan. Semua yang muncul dari berkat kita semuanya. Bahkan para ulama, perhatikan. Para ulama itu mengetahui kita banyak dosa atau tidak dengan satu ibarah, dengan pandangan. Ya. Contohnya, tiba-tiba di rumahnya itu ada gangguan. Ya. Beliau tidak menyalahkan siapa. Ya, beliau memahami bahwa itulah sebab dosa saya. Ya. Apapun kesulitan, apapun kepahitan, apapun kegaduhan dalam kehidupan kita, tidak bukan karena satu sebab, yaitu dosa-dosa kita. Ya, kenapa kita sholat nggak khusyuk? Ya, kenapa kita zikir tidak khusyuk? Kita kumpul-kumpul ini untuk mengingat dosa, kumpul di sini untuk ngaji bersama. Kenapa nggak betah? Tapi kok lihat sepak bola sampai 2 jam betah, iya kan? Kalau kita megang HP 2-3 jam nggak jenuh, tapi kita kalau megang Al-Quran 5 menit sudah hilang ngantuk. Iya, kenapa? Li ajlid dunub, kan sebab dosa. Li annal dunub mughaffilatun li nuzulir rahmat. Karena dosa yang menutup daripada turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kesulitan di dalam kehidupan kita tidak lain dan bukan anak kita mungkin nakal karena dosa kita. Ya. Usaha kita mungkin sulit karena dosa kita.
Keinginan kita sulit untuk digugurkan dosa kita. Apapun kita jaga dosa kita. Nah, di bulan yang agung ini yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW, Syahru Taubatin. Ya, bulan taubat. Ya. Syahru Istighfarin. Bulan beristighfar. Apa maknanya? Di bulan inilah Allah Ta'ala membuka lapang-lapang pintu rahmatnya, pintu ampunannya bagi semua hamba-hamba yang ingin berkembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan duduknya kita semua ini, ya, dengan membacanya kita doa bareng-bareng, bertawasul bareng-bareng, ya, mengingat para ulama bareng-bareng, mencintai ulama bareng-bareng, mudah-mudahan menjadi sebab buat kita semua menjadi orang-orang yang diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi orang-orang yang selalu mendapatkan riayah, hidayah untuk memahami bahwa kita hamba yang harus tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita nggak tahu. Ya, nggak tahu. Lah, garis daripada harus orang itu berubah, yaitu tatkala sudah umur 40 tahun. Ya, dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW, ya, "Idza man balagha umruhu 40 sanatan, ya, fal ya'khudh hudrahu." Maka barang siapa yang sudah barang siapa yang umurnya sudah 40 tahun, maka hendaknya dia sudah mengambil jatah dia untuk meninggal. Bahkan Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbal, ya, radhiyallahu anhu, beliau Qutbul Kabir, seorang besar, wali besar, ya, mujabud dakwah. Beliau itu mengatakan apabila ada orang yang umur 40 tahun belum bisa berubah, umur 40 tahun masih belum dipenuhi waktu untuk taat, maka tidak ada harapan buat dia untuk menjadi orang baik. Yang 40 tahun, ya nanti umur 60 tahun masuk ke gableh. Ya, umur 70 tahun masuk ke ngobrol-ngobrol. Ya, 70 tahun masih hatinya penuh dengan dunia, enggak memahami bahwa dia akan dijemput oleh Malaikat Israel. Ya. Ya, saya bukan menakut-nakuti, memang begitu kok. Kita pahami semua kita akan meninggalnya. Sampai meninggalnya kita itu di dalam keadaan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan saling menasihatinya ini menjadi titik awal untuk kita sama-sama merubah diri menjadi orang yang baik, menjadi orang baik, dan barokah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rahmat yang turun kepada kita semuanya, mudah-mudahan merubah akhlak kita yang bejat menjadi yang baik, yang mungkin asalnya malas untuk taat menjadi ahli taat, yang mungkin asalnya itu sulit untuk taat menjadi ahli taat, dan seterusnya. Tidak lain tidak bukan, ini ada pertolongan dan doa dan barokah dari para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebelum kita mulai nanti, kita bareng-bareng membaca istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab ini bulan yang harus kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa apapun yang kita mungkin lakukan, ya, tidak ada kata-kata nggak bisa diampuni. Kalau kita memang benar-benar mau bertobat kepada Allah Ta'ala, pasti akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu, wahai manusia, la taqnatu min rahmatillah, fa innahu yaghfiru dzunuba jami'ah." Wahai manusia, ya, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kamu putus asa dari mendapatkan karunia dari Allah, ampunan dari Allah, ridha dari Allah. Karena Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya secara total, ya, dengan syarat kalau kalian mau benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, memang manusia penuh dosa, penuh salah. An-nasu khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Manusia penuh dengan salah. Manusia penuh dengan dosa, dan sebaik-baiknya orang yang berdosa harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mau bertobat kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada kata-kata enggak diterima. Pasti Allah Ta'ala terima daripada keinginan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nanti mengamalkan, mudah-mudahan, ya, kita setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti baca istighfar Rajab yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Berapa? Boleh 100, ya, boleh 70. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyontohkan kepada kita semua. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu ilallah fil yaumi 70 marrah wa fil riwayatin 100 marratin. Wahai manusia, ya bertobatlah kalian kepada Allah. Mintalah ampunlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya aku nabi yang mana mustahil berdosa, mustahil mengamalkan satu keburukan, ya, mustahil mengamalkan yang tidak baik, ya, tapi nabi beristighfar. Bukan apa? Nabi mencontohkan kepada kita semua dan nabi tahu bahwa umatnya itu sering berbuat dosa. Alhamdulillah kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana Nabi Muhammad SAW sangat cinta dan sayang kepada kita semuanya. Yang mana beliau tidak ridho satupun umatnya, walaupun sebejat kayak apapun dia, masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pada suatu waktu dalam satu hadis yang tertera dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, di situ Nabi Muhammad SAW itu menangis senangis-nangisnya karena pikiran Nabi siang, malam, pagi, sore cuma satu. Umatnya. Ya, umatnya. Ya, kata Rasulullah SAW dalam satu hadis yang pernah disampaikan oleh Maha Guru saya yang mulia Samatul Ustadzul Imam Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Bagi. Ya, qala Rasulullah SAW, hammi li ajli ummati. Pikiranku setiap detik memikirkan umatku. Apakah Nabi nggak tahu apa umatnya sekarang? Tahu. Gerak-gerik kita per detik tahu. Sampai hari kiamat tahu. Fulan tahu. Ini alangkah hinanya kalau kita nggak ingat baginda Nabi Muhammad. Jangan membuat nangis baginda Nabi Muhammad. Inna a'mal ummati tu'radu 'alayya fi kulli itsnainin wa khamis, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya amaliyah umatku secara total, ya, mulai zaman Nabi sampai akhir zaman, ya, diajukan kepadaku di setiap hari Senin dan Kamis. Ini secara totalnya, tapi setiap detiknya tahu. Nabi tahu. Ada dalilnya, ada Al-Quran jelas dalilnya. Ya, nanti kalau saya jelaskan nanti terlalu detail, ya, nanti lama nih selesainya. Ya, saya wakilkan dengan hadis ini. Ya, kata Nabi SAW, tu'radu amalu ummati fi kulli yawmin itsnainin wa khamis. Diajukan amalia umatku di setiap hari Senin dan Kamis. Ya, disetorkan semuanya kepada baginda Nabi SAW. Walaupun nggak disetorkan, Nabi tahu. Sekarang kita berkumpul membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau tersenyum sekarang ini. Ya, beliau tersenyum. Tahu Nabi SAW, jangan anggap Nabi nggak tahu. Tahu. Sama saya, Maha Guru saya mengatakan, ya, inna Muhammadan wa Aliyan wa Fatimata wa Hasanan wa Husain yanzuruna ilaikum, ya, min ananis sama, mada taf'alun wa mada taqul, mada yaqulun, mada yaf'alun, kata Maha Guru saya. Jelas beliau itu menukil daripada hadis Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Ali, putra-putri beliau sampai wali-wali sampai zaman sekarang, ya, selalu mengawasi kalian, mengawasi kita. Nabi tahu apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, tahu Nabi per detiknya. Ya. Tapi ini sebagai sebagai ultimatum buat kita semua bahwa amaliyah kita, ya, diajukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW setiap hari Senin dan Kamis. Ya. Fa'idza wajadtu khairan, apabila aku mendapatkan amaliyah mereka baik, ya, istabsyartu fi qabri, ya, aku gembira dalam kuburku dan aku mendoakan mereka. Wa in wajadtu syarran, aku dapatkan di dalam amaliyah umatku, ya, keburukan, bakaitu fi qabri, aku menangis. Masa rela kita membuat nangis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan, ya, kita bisa makan, kita bisa minum, bahkan kita bisa melaksanakan sholat dan seterusnya berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mari kita, ya, harus mempunyai insting yang kuat, mempunyai syuur, perasaan yang kuat bahwa kita hamba yang diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat nangis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai detik ini, ya, berusaha jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, jadi hamba-hamba yang selalu tunduk atas perintah Allah, jadi hamba-hamba yang menjauhi segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW tadi mencontohkan kepada kita, Nabi sendiri setiap hari meminta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Dalam riwayat lain mengatakan 70 kali. Ya, kita sebelum mulai membaca manakib, kita bertobat bersama-sama. Mudah-mudahan taubatnya kita ini terima oleh Allah Ta'ala. Dosa-dosa kita yang menjadi penghalang untuk kita mendapatkan rahmat, menjadi penghalang untuk kita mendapatkan rizki, untuk menjadi penghalang mendapatkan warna-warni daripada karunia Allah Ta'ala, dibuka oleh Allah Ta'ala dengan kita bersama-sama bertobat kepada Allah Ta'ala, mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kita baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Hafal? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli, ya Allah, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, ya Allah, rahmatilah aku. Wa tub alayya, dan terimalah tobatku. Dan ingat, kita penuh dosa. Ya, dosa-dosa yang pernah kita amalkan dulu kita ingat. Ya, saat ini kita minta ampun. Mudah-mudahan pada saat ini Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin. Ya, setelah ini kita takut untuk mengamalkan maksiat, dan kita takut untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli